skill apa yang paling penting untuk dipelajari, terutama di dunia kerja? Ini sering kali ditanyakan. Dan memang pertanyaan ini sangat penting. Mengapa? Karena ini akan menentukan prioritas. Di samping prioritas mengenai penguasaan skill itu sendiri, maupun prioritas alokasi budget jika Anda mau memberikan training kepada karyawan Anda atau staf Anda. Nah, dari pengalaman saya sebagai seorang profesional dan sudah lebih dari 18 tahun menjadi karyawan, termasuk juga beberapa tahun berturut-turut menjadi karyawan terbaik di perusahaan multinasional perusahaan multinasional. Skill yang paling penting itu adalah leading self, memimpin diri sendiri. Ini tidak hanya berlaku bagi seorang supervisor, seorang manajer atau direktur yang notabene mereka adalah seorang leader, tetapi ini juga berlaku untuk staf yang paling bawah. Jika seseorang staf itu tidak bisa melit dirinya sendiri secara efektif, dia akan menjadi toksik. Dia akan menjadi racun di tempat kerjanya. Dan bagi teman-teman HRD ini akan sangat merepotkan bagaimana mengelola, menghandle orang yang toksik ini. Nah, jika seorang staf saja itu sangat sulit untuk dikelola jika dia menjadi toksik di tempat kerja, apalagi seorang pemimpin, seorang bos. Nah, untuk itu Anda harus memastikan bahwa regenerasi dari bawah itu sudah menguasai skill yang paling penting ini. Karena jika tidak, karena ini kalau terjadi pada level manajer atau leader atau bos, ini akan jauh lebih sulit penanganannya atau pengelolaannya. Nah, itu mengapa kok skill ini harus menjadi dasar dari skill yang lain dan sesegera mungkin untuk dikuasai. Alasan berikutnya adalah di tempat kerja itu akan muncul banyak masalah yang ditimbulkan karena culture dan habit yang tidak baik. 3 culture utama atau 3 habit utama yang kurang baik dampaknya terhadap pekerjaan itu adalah, yang pertama adalah blame, kita singkat BED, bad, B-nya itu blame, menyalahkan, mengkambing hitamkan, baik itu menyalahkan orang lain, menyalahkan tim, menyalahkan bos atau menyalahkan anak buah, menyalahkan perusahaan, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, pokoknya blaming. Nah, ini menjadi habit yang kontraproduktif. Kemudian habit kedua yang kurang bagus adalah excuses. Banyak karyawan atau mungkin bahkan bos mencari-cari alasan, kalau misalnya tidak perform atau melakukan suatu kesalahan, mencari-cari alasan, tidak mengakuinya, dan kemudian mencari solusinya. Kemudian habit ketiga yang harus dikurangi dan dihilangkan adalah denial, yaitu ngeyel. Banyak sekali orang yang pikirannya tertutup, tidak terbuka, sehingga dia ngeyel. Ini karena dia punya ego yang besar, mungkin dia merasa yang paling pandai, paling pintar, paling mengerti, paling berkuasa. Nah, ini akan menjadikan habit yang kurang bagus dan akan menjadi toksik di lingkungan kerja. Nah, apa antidotnya dari habit yang kurang bagus ini? Apa solusi dari yang kurang bagus ini? Nah, ini juga menjadi jawaban apa sebabnya kok orang memiliki habit BED ini, blaming, excuses, dan juga denial. Itu karena dia gagal memimpin dirinya sendiri, atau paling tidak efektif memimpin dirinya sendiri, leading self. Sehingga
dia mungkin secara tidak sadar, ya, secara subconsciously dia melakukan habit-habit bad ini, ya, blame, excuses, dan denial. Nah, ini adalah dua alasan kuat mengapa kok leading self menjadi skill yang paling penting. Ya, Anda bisa mengurangi habit-habit yang negatif atau kurang produktif di perusahaan Anda, di tempat Anda bekerja, ya. Jika setiap orang, masing-masing orang bisa efektif memimpin dirinya sendiri. Nah, apakah di dalam setiap habit yang dilakukan karyawan di perusahaan Anda, ya, itu sudah bagus sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Nah, jika belum, Anda memerlukan, ya, top skill ini, number one skill ini untuk ditrainingkan ke karyawan Anda, yaitu leading self. Nah, demikian Bapak Ibu semua, ya, leading self menurut saya adalah skill yang paling penting, ya, yang paling krusial, yang seharusnya setiap karyawan baik dari level yang bawah maupun yang atas itu memiliki skill ini. Nah, semoga Anda semakin sehat dan sukses selalu, Bapak Ibu, dan karyawan Anda semakin baik, semakin produktif, semakin perform, ya, semakin berdampak, semakin mempengaruhi, influence, ya, dan juga semakin menginspirasi, ya. Jadi impact, influence, dan inspiration. Salam sukses selalu.